Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan di acara sesi ini. Saya pengen mewawancarai Bapak terkait dengan SPMI karena ada beberapa materi yang harus ditanyakan kepada Bapak. Yang pertama perencanaan berbasis data, RKT, RKS, dan IRB Bapak. Apakah sekolah Bapak memiliki RKT rencana kerja tahunan yang masih berlaku di tahun 2026 Pak? Ya, Alhamdulillah Pak, sekolah kami memiliki dokumen RKT tahun 2026 yang artinya sampai saat ini juga masih memakai dana durasinya berlaku tentu telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan program sekolah kami selama 1 tahun. Dokumen tersebut di dalamnya memuat tujuan sasaran, program prioritas, indikator keberhasilan, serta jadwal kegiatan, juga penanggung jawab untuk pelaksanaan program tersebut. RKT di dalamnya menjadi acuan utama dalam menjalankan seluruh kegiatan sekolah sehingga setiap program yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas dan dapat dipantau tingkat tercapaiannya atau progresnya. Jadi RKT itu menjadi acuan yang sangat penting untuk penyusunan program sekolah Bapak. Betul. Apa sih menjadi dasar dalam penyusunan RKT di sekolah Bapak? Dasar dalam penyusunan RKT di sekolah kami diantaranya adalah hasil ANBK yang pertama, kemudian yang kedua rapor pendidikan, itu yang paling utama Pak, sebagai sumber data utamanya. Sedangkan tadi ANBK itu hanya sebagai penguat, serta evaluasi program sebelumnya dan hasil supervisi akademik, capaian pembelajaran serta peserta didik, dan hasil refleksi dari guru-guru kami, serta kondisi sarana prasarana sekolah kami. Melalui penggunaan berbagai sumber data tersebut, sekolah dapat menentukan prioritas. Jadi hal mana yang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutu dalam sekolah kami. Berbicara tentang sumber utama dari RKT itu rapor pendidikan, tentunya ada kaitannya dengan IRB Pak. Identifikasi, refleksi, benahi dalam perencanaan. Bagaimana sih implementasinya di sekolah Bapak terhadap IRB yang dalam proses penyusunan program sekolah Bapak? Di sekolah kami tahapan identifikasi dilakukan dengan mengkaji berbagai indikator pada rapor dan data sekolah lainnya untuk menemukan daerah-daerah atau area-area yang masih perlu ditingkatkan. Setelah itu dilakukan refleksi bersama guru dan tenaga pendidikan guna menemukan akar atau penyebab-penyebab permasalahan. Berdasarkan hasil refleksi tersebut, sekolah kami menyusun berbagai program perbaikan dalam tahap benahi perencanaan. Selanjutnya pada tahap benahi implementasi, sekolah kami juga menyiapkan strategi pelaksanaan, pemantauan, serta tindak lanjut agar program yang telah dilaksanakan dapat berjalan secara efektif. Nah, dalam pelaksanaan IRB di sekolah Bapak tentunya dalam penyusunan program sekolah biar lebih fokus terhadap program yang paling berprioritas. Siapa saja ini Pak yang dilibatkan dalam penyusunan program sekolah? Dan barang tentu Pak, karena di sekolah itu terdiri dari beberapa elemen sumber daya. Yang pertama, kami sudah barang tentu melibatkan guru sebagai tenaga pendidikan dan tim pengembang sekolah. Kami juga tidak luput selalu mengadakan kebersamaan dengan komite sekolah serta memperhatikan masukan dari pengawas sekolah, karena sebagai fungsinya pengawas sekolah juga
memantau atas program dan pelaksanaan program. Terkait program, otomatis kan harus selaras dengan kurikulum yang tentunya di tahun ajaran baru ini Bapak. Bagaimana keterkaitan kurikulum dengan perencanaan program yang Bapak buat di sekolah? Kurikulum sekolah memuat kalender akademik yang menjadi dasar dalam pengaturan seluruh kegiatan selama 1 tahun pelajaran. Program yang terdapat dalam EKT kami susun dengan memperhatikan kalender akademik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan selaras dengan program atau proses pembelajaran. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan program sekolah dan kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan peserta didik. Program itu dituangkan dalam RKT-nya Pak. Biasanya kalau ada RKT, RKT itu akan menjadi acuan utama pelaksanaan program. Apa sih Pak hubungannya antara RKT dan RKAS Pak? Hubungan RKT dan RKAS, RKT menjadi dasar dalam penyusunan RKAS di sekolah kami. Setiap program yang telah ditetapkan dalam RKT kemudian diterjemahkan ke dalam kegiatan dan komponen anggaran pada RKAS. Dengan cara tersebut, pengalokasian sumber daya sekolah dapat dilakukan secara lebih efektif dan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Dokumen RKT itu pasti dituangkan dalam RKAS. Otomatis ada prioritas-prioritas program yang paling menonjol di sekolah Bapak. Apa sih menjadi prioritas yang paling fokus Pak untuk program sekolah Bapak? Dari sekian banyak program, kami punya beberapa prioritas. Di sini kami prioritaskan hanya 3. Yang pertama adalah program peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan kurikulum. Yang kedua, program peningkatan kompetensi pendidik, tenaga pendidikan melalui berbagai kegiatan pengembangan profesional. Dan yang ketiga adalah program pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Ketiga program tersebut menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah kami. Terkait peningkatan mutu pendidikan, kalau ada perbaikan prioritas program sekolah, otomatis ada juga skala prioritas untuk peningkatan mutu pendidikan. Program prioritas apa saja dibanding tahun 2025? Apa sih perbaikan yang paling menonjol yang akan Bapak lakukan dalam perencanaan program tahun ini Pak? Pada tahun 2025 yang lalu di sekolah kami juga sudah menggunakan rapor pendidikan sebagai bahan pertimbangan perencanaan. Namun analisa data dan pelibatan pemangku kepentingan belum optimal. Komunikasi program juga masih terbatas pada internal sekolah. Nah, pada tahun 2026 proses tersebut sudah jauh lebih baik karena seluruh tahapan perencanaan dilakukan secara lebih sistematis, berbasis data, melibatkan lebih banyak pihak, dan hasilnya dikomunikasikan secara lebih luas kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan. Mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bapak di sekolah untuk peningkatan mutu pada perencanaan berbasis data terlaksana dengan baik dan pencapaiannya sama target-target yang diinginkan tercapai. Selanjutnya Bapak tentang evaluasi refleksi kinerja sekolah Pak. Jadi kalau kinerja sekolah berarti semua warga sekolah yang di dalamnya. Apakah sekolah Pak melaksanakan evaluasi refleksi terhadap kinerja selama 1 tahun terakhir ini? Ya Pak, barangkali pasti sekolah kami melaksanakan evaluasi dan refleksi secara berkala di tahun 2026 ini karena sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu
Evaluasi ini dilakukan terhadap pelaksanaan program sekolah, capaian pembelajaran, serta kinerja guru dan tenaga pendidikan untuk mengetahui tingkat ketercapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi yang merupakan bagian dari siklus peningkatan mutu atau juga perbaikan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah tentunya harus banyak yang dilibatkan. Siapa saja sih Pak yang dilibatkan dalam kegiatan evaluasi yang sekolah lakukan? Begini Pak, seperti pada penyusunan program sudah barang tentu di sini dalam evaluasi juga kami melibatkan elemen-elemen yang penting di sekolahan seperti guru, tenaga pendidikan, tim pengelola sekolah, dan pihak lain yang relevan sesuai kebutuhan seperti komite maupun pihak-pihak di atas kami sebagai penanggung jawab pelaksanaan di sekolah kami. Evaluasi yang Bapak lakukan di sekolah tentunya untuk peningkatan mutu sekolah. Dengan begitu penting juga adanya data yang jelas. Bagaimana sih Pak sekolah mengumpulkan data untuk mendukung proses evaluasi yang dilakukan di sekolah Bapak? Ini Pak, data dikumpulkan secara sistematis selama tahun pelajaran berlangsung, yang tentunya secara kontinuitas dari tahun ke tahun. Pelajaran berlangsung melalui berbagai dokumen seperti hasil asesmen peserta didik, supervisi akademik, laporan kegiatan, refleksi guru, dan kehadiran, serta laporan kerja masing-masing program. Data tersebut kemudian dianalisis sebagai bahan evaluasi bersama. Data sebagai sumber yang sistematis tentunya harus dikelompokkan ya Pak. Ya. Ada data internal, ada data sumbernya eksternal. Menurut Bapak, apa saja sih data internal yang digunakan sekolah dalam proses evaluasi ini? Sumber data internal yang kami gunakan dalam hal ini meliputi hasil asesmen kelas, refleksi pembelajaran guru, hasil supervisi, laporan kegiatan sekolah, serta berbagai dokumen pelaksanaan program yang kami miliki Pak. Data tersebut memberikan gambaran langsung mengenai kondisi dan capaian sekolah kami. Kalau eksternalnya Pak? Nah, kalau eksternalnya itu rapor pendidikan dan rekomendasi pengawas sekolah, kebijakan dinas pendidikan, serta masukan dari komite sekolah sebagai sumber data eksternal yang kami gunakan yang membantu sekolah melihat kondisi secara lebih luas dan objektif. Komite sebagai sumber data eksternal evaluasi tentunya sangat penting. Bagaimana sih pelibatan komite sekolah dalam proses evaluasi ini? Komite dilibatkan dalam forum evaluasi tertentu yang kami berikan informasi mengenai pelaksanaan program sekolah. Kemudian komite memberikan masukan dan rekomendasi yang mewakili perspektif orang tua di sekolah kami serta masyarakat sehingga memperoleh umpan balik yang lebih komprehensif. Dalam pelaksanaan evaluasi refleksi sekolah tentunya harapannya kan Bapak memperoleh hasil yang maksimal yang diharapkan. Apakah hasil evaluasi ini Pak bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan, penting ini di sekolah, pengelolaan kinerja guru dan tenaga kependidikan di sekolah Bapak? Iya Pak, hasil dan refleksi menjadi salah satu dasar dalam penyusunan tindak lanjut kinerja, pengembangan kompetensi, serta pengelolaan kinerja guru tenaga kependidikan melalui mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak berhenti pada laporan semata, tetapi benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada sekolah kami. Ya. Terima kasih Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan terhadap penyusunan RKT yang berhasil dari
rapor pendidikan, program yang disusun skala prioritas, dan evaluasi refleksi sebagai perbaikan diri sekolah dan bentuk pendidikan mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada kekurangan apapun, dan bisa dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah SD Negeri Panulisan Barat 01. Amin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.